Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Zahro, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 5. Saya akan menjelaskan organel lisosom yang ada pada sel hewan. Pengertian, struktur, dan fungsi lisosom oleh Ainun Zahro, kelas 11 MIPA 4. Pengertian lisosom. Lisosom adalah suatu organel di dalam sel berbentuk bulat berdiameter sekitar 0,25 hingga 0,5 mm dan terikat membran yang di dalamnya terdapat enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan di dalam sel dengan berbagai keadaan, termasuk juga mencurahkan zat asing yang masuk ke sel. Lisosom mengandung zat hidrolase asam sebanyak 40 jenis seperti protease, nuklease, glikosidase, dan lain-lain. Semua enzim ini mampu aktif dalam keadaan pH 5 karena enzim hidrolitik berfungsi paling baik pada pH 5 ini daripada pH netral sel lainnya. Lisosom bisa kita temukan pada hampir semua jenis sel kecuali pada eritrosit atau sel darah merah, pada manusia, dan pada sel kulit yang mengalami adanya penebalan atau pengerasan. Secara umum, fungsi utama organel lisosom adalah endositosis, fagositosis, serta autofagi. Lanjut. Nah, ini adalah gambar organel-organel sel hewan. Lisosom berada dekat dengan mitokondria dan juga retikulum endoplasma halus. Lisosom ini cuma ada di sel hewan, karena di sel tumbuhan, fungsi dari lisosom bisa digantikan dengan vakuola. Lanjut. Ilmuwan yang pertama kali menemukan dan meneliti organel lisosom bernama Christian de Duve. Lisosom berasal dari kata liso yang berarti pencernaan dan soma yang berarti tubuh. Nah, untuk struktur lisosom itu organel sel yang berukuran sangat kecil, bentuknya bulat, berdiameter sekitar 0,25 hingga 0,5 mm. Lisosom memiliki struktur yang sangat sederhana karena mereka adalah sebuah membran tunggal yang terbuat dari lapisan ganda lipid yang membungkus cairan yang mengandung berbagai enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik sendiri adalah suatu enzim yang memiliki kemampuan untuk mencerna setiap mikromolekul secara intraseluler. Lisosom terbentuk oleh tunas yang dihasilkan dari badan Golgi dan di dalamnya terbentuk enzim hidrolitik pada retikulum endoplasma. Ada banyak jenis enzim dalam lisosom termasuk protease, amilase, nuklease, lipase, asam fosfatase, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur lisosom. Ada lapisan lipid, membran, enzim hidrolitik, juga membran transport protein terglikosilasi. Nah, kita masuk pada fungsi lisosom. Pertama, mengontrol pencernaan di dalam sel. Ini merupakan fungsi utama dari organel lisosom. Fungsi ini sering disebut fungsi pencernaan intrasel karena proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam lisosom. Dengan adanya kontrol dari lisosom, maka proses pencernaan akan berlangsung secara optimal. Namun apabila lisosom pecah, maka enzim-enzim yang terdapat pada hidrolitik akan keluar dari dalam lisosom lalu menghancurkan sel itu sendiri, sehingga timbullah penyakit bernama Tay-Sachs. Tay-Sachs adalah penyakit yang terjadi disebabkan karena adanya kegagalan lisosom dalam menghasilkan enzim pencernaan tertentu, ya rusak itu tadi. Penyakit ini merupakan kelainan bawaan yang cukup langka, di mana penyakit ini secara progresif menghancurkan neuron atau sel-sel otak. Lanjut, fungsi kedua dari lisosom adalah endositosis. Endositosis adalah suatu proses masuknya makromolekul yang berasal dari luar sel ke dalam sel. Makromolekul yang masuk ke dalam sel tadi akan melewati endositik pathway, di mana selanjutnya makromolekul tersebut dibawa ke dalam endosom yang kemudian akan bertemu pertama kali dengan enzim hidrolitik. Endosom yang awal memiliki pH sebanyak 6 akan tetapi setelah itu terjadi penurunan pH sehingga total pH menjadi 5. Proses ini menyebabkan terjadinya pematangan dan pembentuk lisosom. Fungsi yang ketiga adalah autofagi. Autofagi adalah suatu proses yang dilakukan oleh lisosom untuk membuang dan menurunkan beberapa sel yang tidak dapat berfungsi lagi atau rusak pada organel sel. Proses pembuangan dan menurunkan beberapa sel pada organel tersebut terjadi tanpa adanya kehilangan bahan kimia sebagai penyusunnya, sehingga dapat digunakan kembali oleh sel. Nah, contoh dari proses autofagi
yaitu terjadi saat proses degradasi pada sel hati dengan mitokondria yang memiliki umur rata-rata 10 hari. Mitokondria yang memiliki umur rata-rata 10 hari ini tidak berfungsi lagi, akan ditutup oleh suatu organel yang terdapat pada retikulum endoplasma besar yang kemudian membentuk autofagosom. Kemudian autofagosom akan bergabung ke dalam lisosom agar mitokondria dapat dihancurkan oleh enzim hidrolitik. Fungsi yang keempat, fagositosis. Fagositosis adalah suatu proses pemasukan berbagai partikel yang memiliki ukuran relatif besar, yaitu berdiameter di atas 5 UM dan beberapa mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Yang kelima, eksositosis. Eksositosis adalah suatu proses pemanfaatan lisosom untuk melakukan transfer molekul-molekul yang memiliki ukuran besar yang melewati membran plasma yang berasal dari dalam sel menuju keluar sel. Kemudian ada lagi autolisis. Autolisis adalah suatu proses yang dilakukan sel untuk menghancurkan diri dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Untuk klasifikasi lisosom itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, lisosom primer. Lisosom primer adalah salah satu jenis lisosom yang masih belum dapat digunakan pada proses pencernaan maupun dalam proses hidrolisis. Yang kedua adalah lisosom sekunder. Lisosom sekunder adalah hasil dari lisosom primer yang telah menyatu dengan membran fagos dan telah digunakan dalam proses pencernaan atau hidrolisis. Itu tadi pengertian, struktur, dan fungsi dari lisosom. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dan semoga mudah dimengerti.